Halo YouTube, kembali lagi di channel Rumah Arbi. Kali ini kita akan mencuci motor listrik yaitu Polytron Fox R. Oke, check it out. Ikuti terus videonya ya. Nah, untuk langkah pertama sebelum kita mencuci adalah kita buka dulu joknya ya. Jok motor kita buka dulu. Kemudian di sini ada MCB-nya ya. Tadi posisinya on, kemudian kita off-kan terlebih dahulu. Ini penting ya, agar bisa memutus aliran listrik sehingga mencegah terjadinya konsleting begitu ya. Jadi kita off-kan dulu MCB-nya, kemudian kita tutup lagi bagian joknya karena di dalam joknya ini banyak sekali komponen-komponen kelistrikan lainnya ya. Jadi kita tutup dulu, baru kita semprot-semprot lagi ya. Nah, untuk mencuci motor listrik ini disarankan tidak menggunakan mesin kompresor yang bertekanan tinggi ya, seperti kita mencuci motor bensin biasa ya, motor mesin pakai bensin seperti biasa. Itu jangan pakai kompresor seperti itu ya, pakai apa ya namanya ini, air dari selang biasa aja, dari keran biasa. Ini saya pakai air dari keran yang dari pump begitu ya. Nah, tidak menggunakan kompresor karena supaya ya jaga-jaga agar tidak masuk ke dalam komponen kelistrikan yang bisa mengakibatkan konslet listrik nantinya ya. Jadi kalau kita pakai air yang bertekanan rendah seperti ini, kita bisa dengan leluasa, dengan bebas menyemprotkan air ke seluruh bagian motor kita yang kotor ya. Jadi kita bisa menggunakan ini ataupun mencuci seperti mencuci motor biasa. Yang paling penting adalah itu tadi, apa namanya, MCB sudah kita matikan, kemudian jangan menggunakan air bertekanan tinggi begitu teman-teman ya. Nah, untuk Fox R ini sudah diklaim anti air ya teman-teman ya. Jadi kita sudah tidak usah khawatir lagi dalam mencuci motor ini ya. Bahkan di video Rumah Arbi sebelumnya itu ada demonstrasi Fox R melewati banjir, melewati genangan bisa oke ya. Jadi tidak usah khawatir buat teman-teman yang mau mencuci motor listriknya. Baik, sambil kita mencuci motor, sambil saya cerita-cerita teman-teman ya. Motor Fox R, motor listrik Fox R ini saya beli dulu dengan harga di Pekalongan itu 14 juta rupiah teman-teman. Jadi sebenarnya harganya itu sendiri adalah sekitar 39 juta atau sekitar ya 39 sampai 40-an juta teman-teman. Cuman baterainya itu bisa sistem sewa ya. Jadi yang tadinya itu 39 juta, terus baterainya itu kita bisa menggunakan sistem sewa. Jadi harganya itu cuma 22 juta rupiah saja, karena baterainya sendiri saja ini harganya sekitar 17 juta teman-teman. Lumayan mahal ya untuk Fox R ini ya, untuk baterainya. Tapi memang daya tahannya luar biasa teman-teman. Oke, lanjutkan ya. Jadi saya motor ini tuh sebenarnya harganya kalau tanpa baterai, kalau kita sewa baterai saja itu harganya sekitar 22 juta rupiah. Akan tetapi kali ini alhamdulillah kita masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Subsidinya itu sebesar 7 juta rupiah. Jadi 22 juta dikurangi 7 juta jatuhnya adalah 14 juta rupiah. Itu di wilayah Pekalongan. Kalau di wilayah Jakarta mungkin kisaran 13 juta atau 13 juta 500 teman-teman ya. Cuma kalau di Pekalongan sendiri itu kisaran harga 14 juta rupiah. Untuk pemesanannya sendiri sekarang inden sudah lumayan cukup lama ya teman-teman ya. Jadi ketika kita buat invoice hari ini misalkan ya, nanti motor itu datang sekitar 1 minggu atau 2 minggu yang akan datang mungkin ya, baru bisa dikirim. Karena memang banyak sekali peminat Fox R ini ya, karena ini memang salah satu motor listrik yang paling worth it menurut saya ya. Karena dengan harga 14 juta kita mendapatkan motor listrik yang sebesar ini, yang apa ya, speknya itu sangat luar biasa ya. Mulai dari baterainya sendiri itu kapasitasnya 3000 watt teman-teman. Jadi 3000 watt ini salah satu kapasitas baterai terbesar teman-teman dibandingkan pesaing lainnya. Untuk ngecasnya sendiri itu dari 0 sampai 100%. Saya sudah pernah mencoba sendiri dari 5% itu sampai 100% kisaran 4 jam teman-teman. Jadi dalam 1 jamnya kisaran 25%. Jadi dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Tapi ada juga sih dari teman-teman di komunitas itu ada yang menciptakan ataupun ada yang pakai
charger adjustable. Jadi chargernya itu sudah rakitan seperti itu, merek Huawei. Bisa mengecas setengah jam itu bisa langsung full teman-teman ya, tapi harganya cukup mahal juga itu. Oke, untuk sewa baterai sendiri, ini sewa baterainya adalah 200.000 per bulan teman-teman. Jadi setiap 1 bulan sekali kita harus membayar sewa baterai 200.000 rupiah. Namun ini adalah angka yang menurut saya worth it ya, daripada kita harus membeli baterainya itu seharga 17 juta teman-teman, luar biasa ya. Nah, dan ketika kita menyewa ini, nanti ketika baterai health-nya itu sudah berkurang, sudah menjadi 85%, itu nanti kita bisa klaim garansi ataupun kita bisa ganti dengan baterai yang baru. Katanya sih seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sangat worth it sekali teman-teman, daripada kita harus membeli baterai seharga 17 juta rupiah. Nanti kan kisaran 3 tahun atau 5 tahun mungkin sudah menurun performanya, dan kalau kita sewa kita masih bisa diganti dengan yang baru. Mantap teman-teman. Untuk kecepatannya sendiri di sini ada 2 mode ya, mode drive dan juga mode sport, apa speed apa sport ya, sport kalau nggak salah ya. Kalau mode drive sendiri kecepatan maksimalnya itu kisaran 65 km teman-teman. Nah, tapi kalau kita di mode S atau sport itu kecepatannya bisa mencapai 95 km per jam, dan saya sudah pernah membuktikan sendiri di Jalan Pantura ya teman-teman. Kala itu saya dari Pekalongan menuju ke Subah ya, hampir sampai ke Semarang gitu. Wah, di Pantura saya keber motor Fox R itu di mode S bisa sampai tembus 95 km, luar biasa teman-teman. Cuman memang kalau di mode S itu baterainya agak boros teman-teman jika dibandingkan dengan mode drive. Namun jika di mode drive itu kecepatannya maksimal hanya sampai ke 60 km per jam saja. Untuk maksimal jaraknya itu dengan kapasitas baterai 3000 watt dan juga kecepatan maksimal 95 km itu bisa mencapai 130 km teman-teman. Akan tetapi ini klaim 130 meter itu menurut saya apabila kita pakai motor si Fox R ini di mode drive teman-teman. Kalau di mode S saya kira nggak bakalan sampai 130 km. Itu pun dengan catatan kita pakai mode drive dan juga jarang nanjak teman-teman. Karena motor listrik itu menurut saya kekurangannya adalah ketika kita melewati tanjakan itu baterainya agak boros teman-teman. Meskipun kita menggunakan mode drive tapi tetap persenan persentase baterai itu berkurangnya itu sangat terlihat sekali teman-teman. Jadi ya klaim 130 km ini memang ya realistis ya, tapi pakai dengan di mode drive. Sedangkan jika kita geber motor Fox R ini di mode sport itu jaraknya itu paling kisaran 100 km saja. Tapi ini sangat worth it sekali teman-teman. Ini motor ini tuh sudah biasa saya pakai buat kerja ya, kira-kira pulang pergi menempuh jarak sekitar 40 km. Jadi ya sangat worth it sekali menurut saya teman-teman. Bahkan ini saya sudah pakai ini 1 bulan itu saya sudah menempuh jarak 1100 km teman-teman. Dalam 1 bulan saya naik motor ini itu sudah mencapai jarak 1100 km dan sama sekali tidak ada keluhan. Luar biasa motor ini ya, di harga yang 14 juta tampilannya mantap, tarikannya mantap, baterainya juga awet. Wah, sangat worth it sekali untuk dibeli teman-teman ya. Perawatannya juga mudah, kita tidak perlu beli bensin, kita tidak perlu ganti oli dan lain sebagainya ya. Jadi sangat luar biasa sekali Polytron Fox R ini ya. Untuk kakaknya sendiri, Polytron ini ada kakaknya Polytron Fox R ini ada yang namanya apa itu saya lupa, tapi belum rilis ya untuk saat ini ya. Dan adiknya juga ada juga tapi peminatnya agak kurang ya. Untuk yang peminatnya paling banyak sendiri di Indonesia adalah Polytron Fox R ini teman-teman. Aduh, mohon maaf ada anak saya mengganggu ini ya, tapi tidak apa-apa teman-teman ya. Kita sambil lanjut lagi ya. Mencuci motor ini sangat enak sekali ya teman-teman ya. Dan ini saya pilih warna abu-abu yang doff ya. Ini sangat cocok sekali buat saya yang ya jarang mencuci motor begitu ya teman-teman ya. Karena kalau kotor itu nggak begitu terlihat, berbeda kalau motornya itu agak mengkilap gitu. Waduh, kotor sedikit pasti langsung terlihat kotor teman-teman. Nah, ini setelah kita selesai mencuci seperti biasa ya, layaknya motor mesin, kita lap-lap dulu pakai kanebo atau kain serat fiber ya.
saya sendiri waktu pertama kali mencuci ini, ketika setelah selesai mencuci tidak langsung saya hidupkan MCB-nya kembali teman-teman ya. Jadi ya buat jaga-jaga aja sih, kisaran ya 30 menit lah saya diamkan dulu ya, baru MCB-nya saya nyalakan lagi, terus saya bawa motor ini ya. Sebenarnya sih kalau saya lihat di review teman-teman yang lain itu enggak apa-apa, cuma ya kan namanya juga barang masih baru juga, buat hati-hati teman-teman ya. Jadi ketika setelah selesai mencuci itu tidak langsung MCB-nya tidak langsung saya nyalakan ya, saya biarkan dulu sekitar 30 menit teman-teman. Nah, setelah selesai bagian dalamnya, bagian dalam joknya ini ya teman-teman ya, saya sarankan menggunakan lap basah saja teman-teman, jangan disemprot ya, karena di sini banyak lubang-lubang yang mana di dalam lubang tersebut itu banyak komponen-komponen kelistrikan teman-teman. Jadi dikhawatirkan nanti bisa airnya itu bisa menyebabkan konsleting. Meskipun saya lihat sendiri sih di dalamnya komponen listriknya itu sudah rapi, sudah terbalut ada protektornya semua ya. Insya Allah air tidak bisa masuk, cuma ya lagi-lagi buat jaga-jaga teman-teman. Apalagi ini di bagian alarm ini ada lubang besar begitu ya, langsung menuju ke dalam, komponen kelistrikannya itu langsung terlihat teman-teman. Jadi sekali lagi buat hati-hati, bagian dalamnya itu jangan disemprot, kalau bisa cukup menggunakan lap basah saja, kain yang dibasahi saja teman-teman ya. Tapi buat teman-teman yang nekat ya nggak apa-apa juga sih, karena memang menurut spesifikasinya tidak apa-apa, karena sudah kabel-kabelnya juga semua sudah terlindungi semua, ada protektornya semua. Tapi sekali lagi buat hati-hati, cuma pakai lap saja. Baiklah teman-teman, demikian saja review kita untuk mencuci motor Polytron Fox R ini ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel Rumah Arbi.